Seringkali teman-teman kenari mania, breeder mania mengalami hal ini. Jadi kenarinya itu habis mabung, terus sudah tumbuh bulu, tetapi masih netes, terus bulunya basah, nggak bisa buat ngawin. Harusnya yang paling baik adalah jangan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bos semuanya, jumpa lagi dengan saya Dodi Yulfa. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman tentang kenari gagal mabung. Kenari gagal mabung adalah kenari yang mengalami kejadian dia itu habis mabung tetapi tidak tuntas, tetapi netes lagi, tetapi bulunya selalu basah, dan otomatis dia tidak bisa buat produksi untuk ternaknya. Jadi hal ini juga saya alami di kandang saya ya bro ya. Bisa kita lihat di samping saya ini adalah kenari Scott Fancy punya saya. Saat ini dia adalah masa mabung ya. Jadi masa mabung adalah masa dimana kenari itu dia harus beristirahat total, dia harus berganti bulu, bersemedi, dan stop dari aktivitas seperti biasanya. Jadi kenari mabung itu dia harus berhenti dari aktivitas ngawin, aktivitas jemur, maupun diangin-anginkan ya. Karena hal-hal tersebut, jika kita paksakan untuk dia terus berproduksi atau dia melakukan aktivitas mungkin dikawinkan atau dijemur sampai mungkin dia apa ya istilahnya, saat-saat mabungan dia selalu netes bulu dan bulunya selalu basah. Ini terjadi pada kenari saya ini. Jadi kenari saya ini dia bulunya itu tidak rapat gitu bos ya. Jadi basah. Tahu sendiri ya, kenari bulu basah ya. Jadi tidak bisa rapi mulus gitu ya. Nah contoh kita lihat seperti ini. Ini contoh kenari yang bulu basah. Jadi belum rapat banget atau belum kering ya. Artinya belum dilihat itu kurang enak gitu ya. Ini juga fasenya juga harus nyulam ini. Nah pada saat-saat seperti ini kenari itu harus stop dari aktivitas mungkin jemur, apalagi seharian full ya. Dan ini langsung harus kita tangani atau kita berikan perawatan, yaitu full krodong bosku. Full krodong. Mengapa seperti itu? Karena dengan full krodong dia senantiasa akan beristirahat total ya. Jadi kita istirahatkan total dengan full krodong, entah siang maupun malam. Jadi teman-teman yang mungkin suka kenari dan kurang seneng kalau kita dikrodong, kadang-kadang kan ada nih ya. Jadi karena saking cintanya terhadap kenari sampai nggak tega atau mungkin kurang marem jika dikrodong full. Ya apa boleh buat, karena memang fase itu harus kita lakuin teman-teman ya. Jadi harus kita full krodong. Nah demi atau dengan tujuan nantinya setelah mabung selesai itu tidak terjadi masalah. Jadi dia langsung tuntas dan bisa untuk aktivitas seperti sedia kala. Oke, jadi kemarin kenari saya ini ketika dia nyulam habis mabung terus sudah full nyulam lagi, itu ternyata terjadi sedikit kesalahan dalam masa pasca mabung. Jadi ketika masa pasca mabung itu jangan dikenakan sinar matahari, apalagi ketika bulu-bulu ekor atau sayap yang mungkin
saat dorong ya, dorong sayap bulu itu belum full langsung kita jemur, itu menyebabkan bulunya itu tidak sempurna. Maka dengan sangat terpaksa kenari saya ini harus saya mabungkan lagi. Saya mabungkan lagi dan istirahat dari aktivitas seperti sedia kala. Begitu bosku ya. Jadi setelah saya kerodong kurang lebih sekitar 3-4 hari, kenari saya ini langsung dia bulu ekor langsung jatuh. Padahal bulu ekor sebelumnya itu bulu ekor yang mungkin dulunya memang sudah jatuh, tetapi karena kategori gagal mabung, maka gagal lah istilahnya kalau bulunya itu tidak sempurna untuk tingkat apa ya, mutasinya. Jadi akhirnya tidak sempurna seperti itu. Bisa kita lihat secara detail dekat. Nah itu ya. Jadi dari tingkah laku burung saat mabung tidak tuntas ya, itu kelihatan dari segi gerak tubuhnya. Jadi burung itu sedikit males gitu ya, kurang gerak, atau dia tidak lincah, tidak gesit seperti sedia kala. Bahkan suaranya pun menurun. Dari segi suara dia menurun, bahkan bisa kadang-kadang serak juga ya. Nah itu solusinya ya tadi, langsung istirahat total. Dan terjadi alhamdulillah ini akhirnya kenari saya ini akhirnya dia ganti bulu, menjatuhkan ekor besar di ekornya itu, dan sekarang sudah mulai dorong ekor lagi. Nah ini seperti ini perawatan yang saya lakukan adalah tidak saya kenakan sinar matahari dulu atau jemur. Jadi setelah saya mengecek pakan, memberi pakan, mengganti air minum, mengganti e-fooding, itu langsung saya kerodong lagi. Seharusnya ini tadi kelamaan karena apa namanya, konten, saya buat konten, akhirnya kelamaan dia kena sinar cahaya lampu ya, tapi tidak masalah. Harusnya yang paling baik adalah jangan dikenakan cahaya dulu dalam waktu yang lama, supaya mabungnya itu tuntas dulu, dia tenang dulu, dia bisa bermetabolisme dengan normal. Dan mungkin bagi bulu-bulu yang belum jatuh itu biar semuanya biar jatuh sekalian ya. Jadi bulu-bulunya ini banyak sekali yang turun ya, banyak sekali yang ambrol. Jadi nanti kapan kita mulai sedikit buka kerodong, atau mungkin sedikit agak lama durasi dari pembukaan kerodong, nanti ketika burung itu dia sudah tidak menjatuhkan bulu lagi, kita amati. Jadi caranya teman-teman bisa ganti nih kertas atau bawahnya, kita ganti, kita bersihkan dulu semuanya. Hari berikutnya bagaimana? Apakah semakin bertambah banyak? Kalau semakin bertambah banyak, itu berarti dia belum tuntas dan lagi puncak-puncaknya ambrol ya. Lagi puncak-puncaknya ambrol. Jadi harus kita segera mungkin dikerodong lagi, dan setiap hari kita cek perkembangan dari ambrol bulunya atau menjatuhkan bulu. Gitu ya bosku ya. Jadi kita cek sampai dia tidak netes lagi. Ketika bulu ekornya itu sudah mulai separuh lebih, bahkan hampir full, baru kita sedikit demi sedikit kita beri cahaya lampu, buat kerodong agak lama ya, sampai sudah dia berani mandi sendiri, dia sudah beraktivitas normal, sudah gacor, gesit dan lain sebagainya, tidak ada bulu netes lagi di bawah, maka sudah berani kita mulai sedikit demi sedikit kita panaskan atau kita jemur gitu ya bosku ya. Oke bosku, jadi ya itulah mungkin sharing dari saya, yang mana hal ini memang benar-benar real terjadi. Dan ternyata ketika burung itu mabungnya tidak tuntas, atau mungkin hanya beberapa saja bisa dimungkinkan, atau ada kemungkinan ya, kalau ada kemungkinan mungkin masa pengkerodongannya kurang maksimal, atau dia terganggu dengan lingkungan sekitar yang mungkin didekatkan dengan burung-burung gacor, super gacor,
kanan kiri gacor itu otomatis dia akan sedikit mengganggu dari kenyamanan dia ganti bulu. Ketika mau jatuhkan bulu dia nggak jadi gitu, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau ada masukan silahkan ditulis di kolom komentar dan simak terus channel Dodi Ilva. Oke, sementara itu dulu dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.